Pada awal 1970-an, Indonesia berada di persimpangan. Pemerintah Orde Baru berambisi membawa negeri ini menuju kemajuan lewat industrialisasi dan investasi asing. Namun, pembangunan itu menyisakan masalah, yakni harga kebutuhan pokok yang terus menaik, ketimpangan pendapatan, dan juga maraknya korupsi di lingkaran elit kekuasaan. Di banyak sudut Jakarta, para pedagang kecil merintih. Mereka kalah bersaing dengan barang-barang impor murah. Sementara di kampus-kampus, mahasiswa melihat tanda-tanda bahwa negeri ini tidak lagi berpihak pada rakyat, tetapi pada investor dan kroni kekuasaan. Lihat nih headline besar. Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka, melakukan kunjungan ke Indonesia. Bikin kacau deh. Jepang masuk kemana-mana. Ya nggak apa-apa juga kali Rak, barang Jepang kan awet. Contohnya motor gua, buatan Jepang, awet gak pernah mogok-mogok. Ya awet sih, tapi kalian sadar gak? Negara kita tuh bergantung. Pabrik Jepang, mobil Jepang, bahkan TV di rumah dosen kita aja merek Jepang. Itu dia masalahnya, Sin. Ini negara harusnya berdiri di kaki sendiri, bukan malah jadi kaki tangan buat modal asing. Waduh, berat juga omongan lo nih, minum biar semangat lo gak padam. Fokus, Dim. Besok kita mau aksi, bikin spanduk soal ketergantungan asing. Setuju. Tapi ingat, ini aksi damai. Kita tunjukin kalau mahasiswa itu bisa berpikir, bukan cuma teriak-teriak. Jepang menjadi simbol dari gelombang modal asing. Lebih dari 400 perusahaan Jepang mulai menguasai sektor strategis, dari otomotif, tekstil, hingga manufaktur besar. Bagi mahasiswa, dominasi ini tidak hanya soal ekonomi, tetapi soal martabat bangsa. Mereka takut Indonesia hanya menjadi pasar dan buruh di negeri sendiri. Karena itu, kunjungan Perdana Menteri Jepang, yakni Kakuei Tanaka, menjadi titik ledak dari semua keresahan yang menumpuk. Kita harus siap. Besok semua turun. Tapi ingat, kita gak boleh anarkis. Kita bawa pesan bukan bensin. Kok bagian apa? Nah, lu bagian konsumsi. Lu jagain logistik, gorengan sama kopi. Revolusi gak akan jalan kalau gak ada gorengan. Tapi serius, Dim. Jangan lupa besok bawa minum. Takut nanti kena gas air mata. Gas air mata? Wah, belum apa-apa udah kayak film action. Tenang aja, Dim. Kalau kita bener, sejarah pasti ada di pihak kita kok. Dalam aksi besar ini, mahasiswa dan rakyat tidak sekedar turun ke jalan. Mereka membawa 3 tuntutan utama yang kelak menjadi inti dari peristiwa Malari. Pertama, mengakhiri ketergantungan ekonomi pada modal asing. Mahasiswa menilai bahwa pembangunan Indonesia tidak boleh digerakkan oleh perusahaan dan kepentingan negara lain. Kedua, membersihkan korupsi dan penyelewengan di tubuh pemerintah. Pada masa itu, isu korupsi melibatkan pejabat tinggi, pengusaha besar, hingga lingkaran keluarga pejabat. Ketiga, mengembalikan pembangunan kepada rakyat. Mereka menuntut agar kesejahteraan bukan angka pertumbuhan menjadi fokus utama. 3 tuntutan ini menggambarkan satu hal. Generasi muda ingin negeri ini berdiri di atas kaki sendiri, jujur, dan berpihak pada rakyat kecil. Woi, berhenti! Jangan lanjut! Kita datang buat damai! Jangan sampai ngerusak fasilitas umum! Bukan anak kampus kita. Ada yang sengaja bikin kacau. Jalanan di Jakarta awalnya riuh dengan orasi dan poster. Namun, suasana berubah cepat. Ketika provokator yang tak dikenal muncul, situasi damai seketika pecah. Mereka membakar mobil, merusak toko, dan menjarah. Banyak sejarawan meyakini bahwa sebagian kerusuhan ini bukan murni aksi mahasiswa. Ada yang mencurigai adanya pihak yang sengaja membiarkan atau bahkan mendorong kekacauan demi menjustifikasi tindakan keras pemerintah dan menjatuhkan lawan politik tertentu di dalam tubuh militer. Malari bukan sekedar aksi protes. Ia adalah panggung besar perebutan kekuasaan, di mana mahasiswa hanya menjadi salah satu aktornya. Raka ditangkap semalam, dituduh dalang. Padahal dia cuma orasi. Banyak yang ditangkap. Hariman Siregar juga.
Kita semua dianggap sebagai pengacau negara. Padahal yang kita lawan bukan negara, tapi ketidakadilan. Bos. Jadi gitu ya, Sin. Kalau bersuara demi rakyat, kita dicap pemberontak. Suara bisa dibungkam, Dim. Tapi ide enggak. Raka mungkin bisa dipenjara. Tapi semangatnya nggak akan pernah mati. Di balik layar, peristiwa Malari juga mencerminkan konflik besar di tubuh militer. Ada persaingan antara dua tokoh, yakni Jenderal Sumitro, Pangkop Kamtib, yang saat itu dekat dengan mahasiswa, dan Ali Murtopo, tokoh intelijen kuat di lingkaran istana. Banyak analisis menilai bahwa Malari menjadi momen yang digunakan untuk menggusur Sumitro dari lingkar kekuasaan. Setelah kerusuhan, Sumitro dicopot dari jabatannya, dan kekuasaan Orde Baru semakin tersentralisasi pada Presiden Soeharto dan kelompok intelijen di bawahnya. Setelah peristiwa Malari, pemerintah memperketat segala bentuk ruang demokrasi. Pers dipasung dengan sensor ketat. Kampus diawasi sehingga gerakan mahasiswa tidak bisa lagi bebas bersuara. Kebijakan besar diberlakukan. NKK atau BKK yang memastikan organisasi mahasiswa intrakampus. Kebijakan besar diberlakukan. NKK BKK yang mematikan organisasi mahasiswa intrakampus. Peristiwa Malari menjadi tanda bahwa Orde Baru resmi memasuki fase paling otoriter. Peristiwa Malari menjadi tanda bahwa Orde Baru resmi memasuki fase paling otoriter. Kritik dianggap subversif. Kritik dianggap subversif. Kritik dianggap subversif. Kritik dianggap subversif. Perbedaan pendapat dianggap ancaman negara. Malari 1974 bukan hanya sebuah kerusuhan. Bukan juga sekadar sejarah hitam. Ia adalah cermin dari suara generasi yang berani berkata, cukup. Mereka menantang ketidakadilan, korupsi, dan penjajahan ekonomi. Dan meski suara mereka dibungkam, sejarah mencatat bahwa keberanian mereka menjadi inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya. Sebab setiap perubahan besar selalu dimulai dari keberanian untuk berbicara. Tahun-tahun berlalu, tapi Malari tetap jadi pengingat tentang keberanian, idealisme, dan betapa mahalnya harga keadilan. Kami bukan ingin menggulingkan, kami hanya ingin mengingatkan bahwa pembangunan sejati tak hanya soal gedung tinggi, tapi juga kesejahteraan rakyat di bawahnya. Kini, hampir setengah abad sejak Malari, kita masih bertarung dengan isu yang sama. Korupsi, ketidakadilan, dan dominasi asing dalam ekonomi kita. Tapi, sejarah mengajarkan satu hal, bahwa suara rakyat sekecil apapun tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk kembali menggema. Malari adalah salah satu gema itu. Dan hingga kini ia masih bergema, mengingatkan kita bahwa negeri ini milik rakyat, bukan segelintir penguasa. Kakak, bangun kak, kakak. Tolak investor asing. Kita semua butuh kami melompat, bukan mana asing. Kita butuh makan. Tolak investor asing. Kecil, utamakan rakyat kecil, utamakan rakyat kecil.